Halo Tribuners, kembali lagi Tribuners Update menyapa Anda tentunya dengan sejumlah berita terkini. Nah, ini langsung saja kita ke berita pertama Tribuners ini dari berita nasional di mana Presiden Prabowo ini telah melakukan perintah begitu untuk mengusut tuntas kasus penembakan WNI di Malaysia. Jadi Presiden Prabowo Subianto mengaku sudah berbicara dengan Perdana Menteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim terkait kasus penembakan warga negara Indonesia oleh aparat Malaysia. Nah, jadi Presiden Prabowo pun juga sudah bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia pada Senin 27 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Kemudian dalam pertemuan itu, ia memerintahkan agar kasus penembakan WNI di perairan Tanjung Ru, Selangor ini untuk dilakukan investigasi, Tribuners. Karena memang seperti diketahui kan Prabowo Subianto ini meyakini bahwa pihak Malaysia akan menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh begitu. Kemudian terkait perkembangan kasus warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan oleh APMM di Malaysia ini, KBRI dari Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsulenan untuk menemui 4 WNI korban yang tengah dirawat di rumah sakit di daerah Kelang, Malaysia. Kemudian Direktur Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia, yakni Judah Nugraha menyebut dari keempat korban, 2 WNI telah terverifikasi identitasnya yaitu berinisial HA dan juga MZ. Yang keduanya ini ternyata berasal dari Provinsi Riau. Kemudian informasi disampaikan oleh Judah ini pernyataannya pada hari Rabu 29 Januari 2025 kemarin, Tribuners. Sementara itu, 2 korban lainnya ini masih berada dalam kondisi kritis pasca operasi dan belum dapat memberikan keterangan. Jadi memang ini kelima korban ini ditemukan oleh aparat dari Malaysia ini berada di perairan Ru yang berada di Selangor, Malaysia. Diduga mereka ini adalah PMI ilegal hingga akhirnya pihak aparat Malaysia ini melakukan penyergapan seperti itu, Tribuners. Namun diduga ada tindakan berlebihan dari aparat Malaysia ini dan dilakukan penembakan kepada sejumlah WNI di mana 1 orang dinyatakan meninggal dunia sementara 2 lainnya dinyatakan kritis. Kemudian Tribuners, kita beralih dari berita nasional, kita beralih ke berita regional. Ini dari Provinsi Aceh, di mana warga di Bener Meriah ini dihebohkan dengan penemuan mayat yang dicor berada di dalam drum. Jadi informasi adanya temuan mayat wanita di kebun kopi, wilayah Kampung Uning Teriting, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada Kamis 30 Januari 2025 kemarin ini menghebohkan warga setempat, Tribuners. Dan memang mayat perempuan ini ditemukan di tengah perkebunan kopi dan dalam kondisi dicor di dalam drum. Bahkan, drum tempat wanita ini disimpan ini, Tribuners, ini sempat juga dikubur begitu di dalam tanah yang cukup dalam. Kepala Desa Kampung Uning Teritit, yakni Rawakim, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di desanya. Kemudian Kapolres Bener Meriah, AKBP Tuhsyat Sipta Mardani membenarkan bahwa korban bernama Ayuni yang berusia 35 tahun ini telah terverifikasi bahwa mayat yang dicor di dalam drum itu adalah sosok wanita tersebut. Kemudian ini kalau berdasarkan pengakuannya, pengakuan sejumlah warga sekitar ini sempat mendengar suara minta ampun atau teriakan wanita sebelum mayat dari Ayuni ini ditemukan oleh pihak kepolisian. Kemudian suara tersebut akhirnya menjadi misterius hingga akhirnya keesokan harinya pada hari Kamis 30 Januari 2025 ini sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat ini seorang saksi bernama Hasbullah ini menghubungi Irwandi yang juga berada di lokasi tersebut dan mengajaknya ke kebun untuk memastikan kecurigaannya. Dari mana sih suara teriakan wanita tersebut? Nah, setelah ditelusuri, ternyata didapati bahwa ada gundukan tanah yang ternyata berisi sebuah drum besar yang berisi cor-coran. Nah, setelah dibuka, ternyata mayat tersebut adalah sosok wanita yang belakang diketahui sebagai Anyuni. Kita masih dari Benar Meriah dan dari kasus
penemuan mayat wanita yang dicor tadi, Tribuners, ini kabar terbaru pihak kepolisian telah berhasil menangkap pelaku yang ternyata adalah sang suami dari korban bernama Ayuni. Dan kabar terbaru Tribuners, pelaku pembunuhan terhadap Ayuni ini yakni eh, merupakan suaminya sendiri. Pelaku bernama Edi Andani, ia ditangkap pihak Satreskrim Polres Bener Meriah kurang lebih dari 24 jam sejak maksud kami mayat istrinya ini ditemukan oleh warga. Suami dari korban Ayuni tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian Tribuners saat berada di sebuah kebun di Kampung Beranun Teledan, Kecamatan Bandar Bener Meriah. Kapolres Bener Meriah melalui Kasat Reskrim Ibtu Jeviandi mengatakan saat dilakukan penangkapan pelaku ini sempat melakukan perlawanan Tribuners. Namun meski demikian petugas tetap berhasil mengamankan dan saat ini sudah di Polres Bener Meriah untuk proses hukum lebih lanjut. Namun meski demikian Kasat Reskrim tersebut belum menjelaskan motif dari pelaku Edi yang nekat menghabisi nyawa istrinya yang diketahui bernama Ayuni dan berusia 35 tahun tersebut. Jadi hingga saat ini meski telah ditangkap belum diketahui apa motif dari pelaku ini menghabisi nyawa istrinya secara sadis bahkan melakukan mayat istrinya ini dicor di dalam drum. Kita tunggu ya Tribuners ke depannya seperti apa hasil dari penyelidikan pihak kepolisian dan kita tunggu seperti apa hasilnya dan untuk mengetahui apa motif dari pelaku. Kemudian kita beralih ke berita lainnya ini terkait beberapa hari lalu yang sempat menghebohkan Indonesia, yakni terkait pembunuhan bos rental yang ditembak di rest area tol. Terbaru, Tribuners 3 oknum TNI Angkatan Laut ini yang terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut akan segera diadili di pengadilan militer. Berkas perkara pembunuhan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman yang melibatkan 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut telah dilimpahkan ke pengadilan militer 2 Jakarta. 3 oknum anggota TNI AL tersebut, yakni yang pertama Tribuners, yakni Sersan 1 atau Sertu AA, kemudian Sertu RH, dan Kepala Kelas atau KLK BA yang berinisial BA yang dimana sebelumnya telah dinyatakan terlibat dalam pembunuhan dan penggelapan mobil dari milik Ilyas. Pelimpahan berkas perkara dilakukan Auditor Militer 207 Jakarta selaku jaksa penuntut umum dalam peradilan militer pada Jumat 31 Januari 2025 sekitar pukul 9:11 waktu Indonesia Barat. Setelah pelimpahan ini, Pengadilan Militer 207 Jakarta akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas untuk menentukan apakah perkara siap dibawa ke persidangan Tribuners. Bila sudah dinyatakan lengkap secara syarat formil dan material, maka barulah berkas perkara diregister dan dilakukan penetapan majelis hakim yang nantinya ini menangani perkara. Jadi saat ini baru saja pihak jaksa penuntut ini melakukan pelimpahan berkas Tribuners. Kita tunggu selanjutnya apakah memang dari majelis hakim akan menjatuhkan hukuman kepada 3 oknum TNI AL itu seperti apa ya. Semoga pihak pengadilan itu juga memberikan hukuman yang setimpal untuk ketiga oknum angkatan laut tersebut. Selanjutnya Tribuners kita beralih ke berita penemuan mayat lainnya. Ini terjadi di Bogor, Jawa Barat, di mana mayat berjenis kelamin perempuan ditemukan membusuk di atas kasur di sebuah rumah kosong di Desa Ciherang, Pondok, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis 30 Januari 2025 kemarin. Ini yang cukup menjadi sorotan atau cukup menjadi hal yang miris Tribuners. Penemuan mayat ini ternyata dilakukan secara tidak sengaja, di mana awalnya ada seorang calon pembeli rumah yang melakukan survei. Namun ketika sang calon pembeli ini memasuk ke dalam rumah tersebut, tak disangka ia menemukan seorang mayat yang diketahui berjenis kelamin wanita. Kapolsek Caringin AKP Hendra Kurnia mengungkapkan temuan mayat membusuk itu bermula saat ada calon pembeli yang sedang survei rumah tersebut. Buntut penemuan mayat membusuk di kasur itu, kemudian sang calon pembeli ini mengantar diantar dengan pemilik rumah begitu untuk mengecek rumah yang akan dibeli. Kemudian menurut pengakuan dari saksi ini ia memang sengaja
tak mengunci pintu rumahnya selama ini yang memang sudah kosong bertahun-tahun begitu Tribuners. Nah, tidak diketahui dari mana orang wanita tersebut bisa masuk ke dalam rumah karena memang kondisi rumah kosong itu tidak pernah dibersihkan dan selama ini memang dalam kondisi tengah dijual. Nah, ketika pemilik rumah ini hendak mengecek bersama calon pembeli, barulah ia akhirnya menemukan bahwa ada kasur di dalam rumah itu dan ada seorang wanita yang ditemukan dalam kondisi tewas. Berdasarkan hasil olah TKP, tidak ditemukan identitas korban Tribuners. Dan juga saat ini korban pun telah dievakuasi untuk dilakukan visum seperti itu. Mayat perempuan itu diketahui telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga saat ini Tribuners, pihak kepolisian masih melakukan penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas dan penyebab kematian korban. Kita tunggu seperti update dari pihak kepolisian dari hasil penyidikan dan juga hasil visumnya. Apakah memang ini korban meninggal karena sakit atau ada faktor lainnya mungkin pembunuhan atau seperti apa? Kita tunggu update-nya dari pihak kepolisian ya. Kemudian kita beralih ke berita kriminal lainnya, ini masih terkait berita kriminal Tribuners terkait akal atau aksi cabul dari guru ngaji di Ciledug yang menjebak muridnya. Nah, ini ternyata modusnya ini adalah pura-pura mimpi dan bisa menyembuhkan penyakit. Nah, terungkaplah akhirnya akal licik dari guru ngaji yang mencabuli muridnya sendiri di Ciledug, Kota Tangerang. Sang pelaku ini berdalih bermimpi tentang kondisi kesehatan korban hingga harus diobati. Tindakan pelaku berinisial W yang berusia 40 tahun ini pertama kali diketahui oleh orang tua korban pada Senin 23 Desember 2024 lalu, Tribuners. Pelaku W ini melakukan aksinya di Kampung Dukuh, Sudimara Selatan, Ciledug, Tangerang Kota. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Aris Syam Indradi mengatakan, orang tua korban mendapat informasi pertama kali dari seorang warga berinisial SM. Korban lantas bercerita pada orang tua korban itu. Dalam ceritanya, ia mengaku dipaksa memegang kemaluan sang pelaku. Bahkan, korban juga dipaksa mengeluarkan eh, sperma, begitu Tribuners, dan pelapor ini kemudian bertanya kepada ibu korban untuk menyatakan bahwa anak itu dilakukan pelecehan seperti itu Tribuners. Ternyata dua korban mengaku pernah mendapat perlakuan serupa dari guru ngaji yang berinisial W ini. Seorang korban juga mengaku mendapat perlakuan demikian pada tahun 2021 lalu. Modusnya yakni dengan berpura-pura mendapat mimpi tentang cara menyembuhkan penyakit. Tak ayal hingga kini ada setidaknya 4 anak yang menjadi korban dari aksi bejat W ini, Tribuners. Jadi memang dari korbannya ini pelaku seorang laki-laki dan korbannya juga anak-anak laki-laki. Kemudian setelah aksi dari W ini diketahui begitu, W ini melarikan diri sejak November 2024 lalu. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan W sudah pernah dipanggil polisi 2 kali. Ia diperiksa pada 27 Desember 2024 dan 30 Desember 2024. Namun terduga pelaku ini tidak hadir, lalu setelah melalui gelar perkara statusnya dinaikkan ke tahap penyidikan pada 3 Januari 2025. Menurut Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, kebanyakan korban W ini adalah laki-laki Tribuners. Jadi setelah pelariannya, polisi kemudian sudah menangkap pelaku W ini pada Kamis 30 Januari 2025 kemarin. Kini pelaku ini juga telah ditangani dari Subdit Jatan Ras Ditreskrim Polda Metro Jaya dan W ini kemarin ditangkapnya di Kampung Ranca Panjang, Desa Sehat di Seut Petir, Serang, Banten. Seorang remaja ini yang menjadi korban adalah salah satunya berinisial F yang berusia 18 tahun. Hingga ini setelah dilakukan penahanan, polisi masih mengambil informasi dari pelaku ini dan kita tunggu seperti apa hasil dari penyelidikan polisi. Kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, ini aksi oknum polisi tapi dalam konotasi yang sangat positif Tribuners, di mana seorang oknum polisi bernama Agus ini menjadi sosok yang disebut-sebut heroik setelah terlibat adu tembak dengan begal berpistol. Jadi ada aksi seorang aparat polisi bernama Bribka Agus Simanjuntak yang mengejar begal ini dan sempat terekam kamera dan menjadi viral di media sosial.
Polisi bernama Agus ini Tribuners terlibat baku tembak dengan pelaku begal yang membawa senjata api. Hal itu terekam kamera ponsel warga sampai akhirnya beredar di media sosial dan menjadi viral. Peristiwa ini Tribuners diketahui ternyata terjadi di Jalan Putri Balau, Kecamatan Kademain, Bandar Lampung pada Kamis 30 Januari 2025 siang. Dalam video yang beredar sih tampaknya Bribka Agus yang berdiri di tengah jalan itu sambil menembakkan senapan laras panjangnya. Sebelum baku tembak berlangsung, Tribuners, kawanan begal yang terdiri dari 3 orang ini mencuri sepeda motor di area parkir sebuah minimarket. Pencurian tersebut diketahui oleh warga yang kemudian mengejar pelaku. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata api jenis pistol dan menembakkan ke arah warga. Kemudian Bribka Agus sendiri mengungkapkan bahwa tindakan tersebut terjadi secara spontan. Jadi saat itu Bribka Agus ini sedang melintas Tribuners dan melihat warga yang sedang ditodong oleh pelaku. Sementara salah satu dari mereka ini menembakkan senjata seperti itu. Dan kemudian Bribka Agus ini mengaku saat itu membawa senjata laras panjang di dalam mobilnya dan langsung turun untuk mengejar pelaku. Setelah merasa berada dalam jarak tembak yang aman, Bribka Agus ini berdiri di tengah jalan dan membalas tembakan dari pelaku yang melakukan begal itu. Akibat baku tembak tersebut, satu pelaku terkena tembakan dari Bribka Agus, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dan peristiwa ini menambah catatan tindakan tegas aparat kepolisian dalam memberantas kejahatan jalanan, khususnya pembegalan yang marak terjadi di wilayah tersebut, yakni di wilayah Lampung. Jadi kita apresiasi ya dari aksi heroik Bribka Agus ini yang secara spontan melakukan tugasnya untuk melindungi masyarakat. Baik, kita masih terkait aksi heroik Bribka Agus Tribunals ini seperti apa sih pengakuan Bribka Agus ini? Jadi memang aksi yang seperti di film-film Hollywood ini, polisi melakukan baku tembak begitu dengan pelaku begal di Jalan Pulau Balau, Kecamatan Kedamaian, Lampung pada Kamis 30 Januari 2025 siang. Sementara itu, Tribuners Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar atau Kombes Yuni Iswandari, mengatakan bahwa polisi melakukan baku tembak dengan para pelaku pencuri sepeda motor ini memang benar adanya. Peristiwa disebutkan Kabid Humas Polda Lampung ini bermula saat warga memergoki para pelaku yang hendak mencuri sepeda motor. Saat dikepung, salah satu pelaku ini mengeluarkan pistol dan melepaskan tembakan ke udara untuk menakuti warga. Dalam foto yang beredar sih tampak memang seorang polisi berpakaian sipil ini menembaki kawanan pencuri dengan senjata laras panjang. Nah, ternyata polisi itu tadi adalah yang tadi kita di awal sempat bahas, yakni sosok Bribka Agus. Dan kemudian Bribka Agus ini mm, merupakan anggota dari Subdit Jatanras di Reskrimum Polda Lampung. Jadi memang Bribka Agus ini sehari-hari mengatasi kasus-kasus tentang kejahatan dan kriminal. Kemudian tampak Bribka Agus ini dalam video dan foto yang beredar berhadapan langsung loh Tribuners dengan kawanan begal bersenjata yang berusaha melarikan diri. Bribka Agus tak takut dan mengejar pelaku sambil membidikan senjatanya. Dengan sigap, ia berhenti di tengah jalan untuk mendapatkan sudut tembak yang tepat. Karena memang saat itu kan kondisi di tempat umum dan masih banyak warga yang melakukan aktivitas dan dalam kondisi yang mencekam. Karena pelaku ini membawa pistol juga. Jadi Bribka Agus ini harus hati-hati agar tidak melakukan salah tembak. Kemudian saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap 2 pelaku yang melarikan diri. Karena memang dari 3 pelaku yang melakukan begal ini, hanya satu yang berhasil ditembak oleh Bribka Agus, sementara 2 pelaku lainnya ini melarikan diri dan hingga kini belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Semoga dapat segera tertangkap oleh pihak kepolisian ya Tribuners ya, agar juga mendapatkan sanksi atau hukuman yang sesuai. Kita beralih ke berita nasional lagi, Tribuners ini terkait LHKPN dari artis Raffi Ahmad yang ternyata hartanya mencapai 1 triliun rupiah lebih Tribuners. Jadi memang karena sekarang Raffi Ahmad ini tidak hanya sebagai artis tapi juga sebagai pejabat publik, maka ia melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi KPK akhirnya telah merilis laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dari Raffi Ahmad Tribuners.
Melalui situs lhkpn.go.id, pria bernama lengkap Raffi Farid Ahmad ini melaporkan harta kekayaannya pada 27 Desember 2024 lalu. Suami Nagita Slavina tersebut melaporkan hartanya sebagai utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Nah, berikut ini rincian dari harta kekayaan Raffi Ahmad Tribuners. Raffi Ahmad ini ternyata memiliki area-area atau aset tanah dan bangunan dengan nilai yang cukup fantastis loh Tribuners, yakni mencapai 737 miliar rupiah. Jadi memang ada setidaknya puluhan yang mencapai 41 tanah dan bangunan yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, dari Tangerang, Jakarta, Bandung, hingga Bali. Kemudian Raffi Ahmad tercatat memiliki aset alat transportasi dan mesin bergerak dengan nilai total mencapai 55 miliar rupiah. Dari deretan eh, alat transportasi itu terdapat sejumlah mobil mewah, antaranya ada mobil Rolls-Royce Phantom tahun 2022 yang memiliki harga sekitar 14 miliar rupiah. Namun Tribuners ada salah satu unit kendaraan juga yang dimiliki dari Raffi Ahmad ini yang cukup menarik perhatian, di mana dia memiliki motor seharga 15 juta rupiah, yakni Yamaha V110 VHE atau motor Viz Air. Kemudian selain itu Raffi Ahmad juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 46 miliar rupiah. Kemudian yang menambah harta kekayaan ini juga terdapat surat berharga senilai 307 miliar rupiah. Raffi Ahmad juga memiliki kas dan setara kas yang mencapai 7 miliar rupiah, kemudian juga harta lainnya yang tidak terinci ini mencapai 5 miliar rupiah. Total harta kekayaan Raffi Ahmad apabila dijumlahkan ini menyentuh angka 100, maksud kami lebih 1,17 triliun rupiah. Namun ternyata Raffi Ahmad ini memiliki utang sebanyak 136 miliar Tribunar, sehingga harta kekayaan dari 100,17 triliun tadi dikurangi hutang Raffi Ahmad, totalnya mencapai 100, maksud kami 1,03 triliun rupiah. Ternyata cukup fantastis ya Tribuners mencapai angka triliunan. Dari berita nasional, Tribuners kita beralih ke mancanegara. Ini terkait insiden tabrakan dua pesawat di Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini sempat menyalahkan Joe Biden dan Obama soal tabrakan dua pesawat di Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengecam pemerintahan pendahulunya yakni Barack Obama dan juga Joe Biden. Di saat bersamaan, Donald Trump juga menyinggung soal inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan juga inklusivitas dalam administrasi penerbangan federal dan Departemen Transportasi Amerika Serikat. Donald Trump berbicara mengenai tabrakan pesawat Amerika Airlines dengan pesawat Black Hawk milik Angkatan Darat Amerika Serikat yang menewaskan 67 orang. Jadi konteks permasalahannya ini yakni terkait DEI telah menjadi topik hangat pemerintahan Trump sejak pelantikannya pada tanggal 20 Januari kemarin. Pada hari pertamanya sebagai presiden, Trump ini mengeluarkan perintah eksklusif atau eksekutif untuk menghentikan program DEI pemerintah federal. Jadi memang diversity, equality, dan inklusivitas adalah konsep keanekaragaman atau kesetaraan dan juga inklusi yang digunakan untuk menggambarkan program dan kebijakan untuk mendorong keterwakilan dan partisipasi berbagai kelompok, termasuk orang-orang dari berbagai jenis kelamin, ras, etnis, kemampuan dan kecacatan, agama, budaya, usia, dan seksualitas. Pemerintah atau maksud kami perintah eksekutif Trump ini untuk mengakhiri program DEI tersebut telah membuat banyak lembaga bingung mencari cara untuk menafsirkan perintah yang luas tersebut. Presiden menunjuk DEI untuk masalah helikopter mengikuti langkah yang sama dengan perintah untuk menghapus inisiatif, kontrak, dan juga situs web DEI. Jadi memang ini Trump ini menyalahkan Joe Biden dan juga Barack Obama yang melakukan program DEI tadi. Jadi memang
di sistem pemerintahan Amerika Serikat ini ada inklusivitas, ada kesetaraan gender, dan juga kesetaraan lainnya. Hal inilah yang menurut Trump ini tidak efektif karena memang semestinya orang-orang yang bekerja ini memang yang profesional, tidak memandang, kesetaraan atau inklusivitas. Dan peristiwa atau kabar dari Amerika Serikat ini Tribuners sekaligus menutup program Tribunnews Update petang kali ini. Setelah ini masih ada program unggulan Tribunnews lainnya yang akan menemani Tribuners selama 24 jam ke depan. Dan tentunya Tribunnews Update akan kembali menyapa Tribuners tepat pukul 9 malam nanti. Saya Alvin Wahyu undur diri, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.